Ini dari Pak Jokowi langsung ini. Beliau mengatakan bahwa kalau Pak JK menyatakan dalam press conference bahwa beritahu kepada termul itu. Ini bukan kalimat negarawan, Bang. Baik, berarti termul maksudnya loyalis Jokowi. Kami terima Dinda, nggak apa-apa. Bentar, loyalis Jokowi. Begini, ya kan bermartabat kan dibilang loyalis. Iya, tapi Bang kalau dibilang termul kan ternak, Dinda. Yang berternak ayam. Begini. Kita kan bukan beternak. Begini. Betelor ayam. Begini. Bung Said silakan. Tadi Bung Ade menyatakan seakan-akan Pak JK terlalu banyak bicara. Itu saya ingin, karena saya mengikuti itu supaya clear. Karena saya tidak mau tokoh kita diadu-adu terus yang tidak merugikan semua. Begini, saya dipanggil Pak JK itu sehari sebelum bulan puasa. Kita harus ketemu. Banyak hal tentang negara ini yang kita harus diskusikan. Tapi saya minta jangan dikemukakan di publik. Karena kita harus memberikan penghormatan kepada Presiden untuk mengambil kebijakan. Itu pesan Pak JK ke saya. Ini soal apa misalnya? Macam-macam. Nanti saya jelaskan. Nah, tadi kan Bung Ade menyatakan seakan-akan reaksi terhadap ini adalah karena Pak JK sudah terlalu banyak bicara. Itu kan saya ingin menyampaikan. Nah, Pak JK menyampaikan ini ada beberapa pesan yang hanya boleh Anda sampaikan apabila bisa ketemu Pak Presiden untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Tidak boleh di publik demi ketenangan. Itu pesan Pak JK ke saya. Nah, terus, sebenarnya saya melihat begini, anatomi persoalan ini hanya satu substansi loh. Banyak sekali substansi serangan ke Pak JK setelah Pak JK seakan-akan melangkah seperti umpamanya menerima duta besar Iran, menerima duta besar Arab Saudi, mengomentari BBM, mengomentari macam-macam. Itu seakan-akan Pak JK menempatkan diri oposisi. Padahal sebenarnya itu analisis mereka. Nah, terus kita lihat ada 4 sebenarnya yang serangan ke Pak JK yang terjadi. Satu yang tadi yang kita bahas sekarang ini adalah ceramah di UGM. Yang kedua adalah pernyataan chaos. Yang ketiga adalah tentang chaos yang mana ya? Nanti saya jelaskan satu demi satu. Nah, yang ketiga adalah peran seakan-akan mengakui peran Pak JK terhadap Jokowi. Yang keempat adalah sampai dibuka utangnya di bank. Ya kan? Nah, saya nyampaikan kronologisnya. Pak JK melaporkan, memberikan pernyataan tanggal 8 Agustus. Yang menyatakan saya yakin ijazah Pak JK asli. Pak Jokowi. Ya, asli dan supaya ini selesai tunjukkanlah. Jadi niatnya tidak menyatakan palsu, tidak menyatakan apa. Nah, 9 April, Pak Jokowi bereaksi terhadap hal itu. Saya tidak akan menunjuk pernyataan yang sudah berulang kali. Saya tidak akan menunjukkan orang yang menuduh palsu yang harus membuktikan. Itu pernyataan daur ulang, ya kan? 9 April muncul ininya Bung Ade Armando. Oke? 10 April, kok Agustus terus saya? Kayaknya ada yang kejadian Agustus nanti. Oke. 10 April yang menarik langsung muncul isu baru. Idrus Marham, wakil ketua umum Partai Golkar, langsung menyerang Pak JK pernyataan chaos. Oke. Jam yang sama, hampir sama, Seskap menyatakan juga itu tentang chaos. Tapi kan nggak nyebut Pak JK kan? Menyebutkan, ada yang menyatakan chaos. Nah, iya, kalau Pak ini Idrus jelas menyatakan. Nah, saya ingin sampaikan. Pak Seskap tidak menyebutkan Pak JK. Ya, tidak menyebutkan, tapi menyatakan. Nah, saya menyatakan, Pak JK tidak pernah menyatakan chaos. Saya dengan Jenderal Gatot Nurmantio diminta Pak JK mendengarkan situasi ekonomi dan sosial politik ke depan. Dan saya membaca
pada saat itu dan beliau memang menyatakan jangan menakut-nakuti. Nah, setelah saya dengarkan ini agak ngeri kalau saya kan di pernyataan saya itu hari Lebaran. Hari Lebaran kan saya bicara dengan Pak JK bulan 24 sekitar pertengahan Maret. 24 Maret saya menyatakan mendengarkan Pak JK, tafsiran saya kalau Pak Presiden Prabowo tidak mengambil kebijakan ini bisa terjadi chaos. Itu pernyataan saya di hari Lebaran di rumah saya. Nah, tahu-tahu Idrus Marham menyatakan pernyataan JK. Padahal pernyataan saya Didu. Nah, karena saya pahami saya ini betul-betul melalui krisis 98. 2008 dan 2018 saya di dalam, jadi saya paham betul kalau kondisi seperti ini bisa chaos. Nah, pernyataan saya menyatakan itu kalau presiden lambat mengambil kebijakan untuk mengantisipasi ini maka terjadi chaos. Nah, artinya serangan ke Pak JK itu bukan substansi lagi, ke pribadi, karena bukan dia menyatakan pun dia yang diserang. Oke, yang ketiga pernyataan bahwa saya berperan bahwa dipotong presiden saya Pak JK menyatakan intinya saya nggak tahu kalimat asli tapi intinya saya akan Pak menyatakan saya berperan sehingga Jokowi menjadi presiden 2014 ya. Ini kita tahu bahwa ini adalah reaksi terhadap ada yang menyatakan kok tidak berterima kasih kepada Jokowi sudah dijadikan wapres, kan itu reaksi Pak JK. Nah, reaksi Pak JK saat itu sebenarnya ingin menyatakan Pak Jokowi tidak pernah mencalonkan saya sebagai wapres karena yang mencalonkan saya adalah Megawati. Itu pernyataan lurusnya. Jadi jangan menyatakan saya jadi wapresnya Pak Jokowi karena Pak Jokowi minta saya menjadi Nah, artinya serangan Pak JK bukan lagi substansi, ke pribadi. Okay. Nah, yang keempat, utang di bank. Itu jadi Pak JK. Utang Pak JK yang menyatakan 30 triliun. Ini sudah melanggar undang-undang. Jadi saya menyatakan serangan kepada Pak JK ini sangat sistematis. Yang dilakukan Ade Armando hanya 1 dari 4 serangan tersebut. Maksud Anda serangan terhadap pribadi Pak JK? Pribadi Pak JK. Terstruktur, sistematis, masif. Masif. Nah, itu terjadi PSM, kayak pemilu aja. Nah, jadi saya menyatakan saya pada saat itu dapat juga ini ngapain sih Pak JK melakukan ini? Saya bilang, saya tanya Pak JK, Pak kenapa Pak? Dia bilang begini, saya yang mengurus negara adalah pemerintah, tapi jangan larang kita warga negara memikirkan negara. Itu kata-kata Pak JK ke saya. Jadi kita memikirkan negara sebagai warga negara jangan dilarang dong. Tapi yang mengurus negara adalah pemerintah. Saya tidak mau mengurus negara karena memang sudah selesai. Tapi memikirkan negara tidak salah. Nah, pengertiannya orang ini karena dianggap politis sekali. Nah, sekarang begini. Kita lihat dari situ. Kan begini. Adalah sangat tidak salah. Karena pernyataan Pak JK terhadap Syahid itu menurut saya diksi. Bukan substansi. Saya pernah mengalami dengan Bung Aiman di sini tentang pernyataan saya di kursi ini tentang I.O. Itu diksi. Nah, jangan bangsa ini substansi karena diksi. Kan tidak begini. Pak JK tidak paham namanya Kristen. Sehingga dia tidak tahu. Ya dia tahunya Islam. Makanya kata Syahid itu yang dipakai. Padahal mungkin masuknya lain gitu loh. Nah itu kira-kira diksi ya. Ini menurut saya diksi yang pemahaman diksi yang kita yang intelektual kalau diksi kita berdebat di diksi itu adalah kita menurunkan tingkat intelektual kita karena itu diksi. Jadi itu kira-kira jadi kita biasakan jangan karena diksi kita berantem karena substansi yang harus yang ini dari kronologis pernyataan Pak JK itu saya ingat betul waktu di konferensi pers Malino itu kata itu sudah keluar. Kata-kata yang disampaikan oleh Pak JK sekarang ini yang dipotong ini keluar pada saat itu. Oh itu keluar sempat? Ya keluar. Tahun ini dua-duanya menyatakan Syahid. 2000 berapa itu saya lupa. Di konferensi pers di Malino itu. Malino 1, Malino 2? Malino 1, Malino 2 sama. Oke. Diksi itu udah keluar 25 tahun lalu.
Terus Kurang lebih seperti apa? Mirip apa yang sama? mirip. Ini dua pihak ini menyatakan mau mati Said semua ini kan. Oh. Itu diksi itu keluar. Nah, memang sangat orang curiga karena setelah Pak JK menyatakan Pak Jokowi tunjukkanlah ijazah asli biar selesai. Sangat orang curiga karena serangan terjadi setelah itu. Serangan terjadi setelah tanggal Pak JK 8. meminta Semua Pak Jokowi serangan menunjukkan terjadi setelah ijazahnya. tanggal 8. Jadi tak adalah Nanti sangat. saya jawab ya, Adinda. Dah, sebentar. Nah, jadi saya hanya menyatakan bahwa sangat sulit dibantah bahwa serangan ke Pak JK ini serangan pribadi, bukan substansi, karena banyak sekali substansi. Yang kedua, bahwa serangan Pak JK ini terjadi setelah menyatakan tunjukkan ijazah asli. Tidak bisa dibantah, itu semua serangan tanggal 9. Tanggal 8 Pak JK melakukan itu. Jadi, nah saya berharap ini cara seperti ini, inilah pertama dan terakhir. Karena begini, saya bilang begini. Adalah bangsa yang sangat sakit apabila bangsa itu sudah membakar pemadam kebakaran. Itu bangsa sangat sakit. Dan saya menganggap Pak JK adalah pemadam kebakaran yang terjadi di Poso, Solo, dan Aceh. Kalau ada orang yang sudah ingin membakar pemadam kebakaran, maka bangsa ini memang di puncak peradaban yang sangat rendah. Kita harus hindari itu karena belum tentu lagi 100 tahun kemudian akan lahir Pak JK yang bisa menamaikan menjadi pemadam kebakaran. Itu yang saya ingatkan pihak-pihak yang melaporkan itu Anda sudah seakan-akan ingin membakar pemadam kebakaran. Itu yang saya ingat, hentikan itu. Itu kita Pak JK bayangkan ya supaya publik paham. Waktu Helsinki itu uangnya sendiri dia pakai. Waktu Pak Aceh Poso uangnya sendiri pakai, resikonya ditanggung semua. Said Didu. Helsinki waktu mendamaikan GAM dengan RI, uang pribadi Pak JK. Pribadi Pak JK. Ya. Ini ya. belum pernah diungkapkan ini. Enggak, karena memang negara enggak boleh. Maka dikeluarkan. Saya pikir Pak JK waktu berangkat ke Finlandia. ya semua Damaikan mengirim Hamid Awaludin, mengirim siapa itu uang pribadi. Nah, jadi bagi orang yang tidak paham Pak JK, belum tentu bangsa ini 100 tahun kemudian punya Pak JK lagi. Itu saya pikir saya datang ke sini hanya menyampaikan bahwa sekali-kali hormatilah tokoh, jangan tokoh dijatuhkan hanya karena diksi. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Malam. Allahu Akbar. Waduh. Haleluya. Salam. Ya. Adinda Aiman, saya ini Muslim. Saya pengurus pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya bukan HMI. PMI. Jadi kalau kita bawa HMI dengan PMI, ya itu sudah beda. Walaupun kita sama-sama satu organisasi pematangan diri. Kemudian saya pernah tinggal di tempat seorang yang taat terhadap ajaran agama Kristen, Marga Sirait di Medan. Jadi saya belajar Al-Quran, saya juga belajar kitab Injil. Karena itu pengalaman pribadi saya sangat erat kaitannya dengan bagaimana saya memandang orang yang bukan seiman dengan saya, terutama seorang Kristiani. Karena itu kasih saya ruang sedikit. Satu, terkait dengan statement Pak Said Didu, abang saya. Ini kalau boleh saya bilang, dunia media sosial, masyarakat, netizen, pengamat, rakyat sudah paham standing position dari Pak Said Didu dan kawan-kawan di mana hari ini. Standing position Rasman dan kawan-kawan di mana hari ini. Kita akan sulit mengatakan itu. Bahwa disama-samakan memang tidak sama. Memang kita berbeda pendapat. Tapi apakah kita akan berantem? Tidak. Karena dalam Islam berbeda pendapat adalah rahmah. Bahkan dalam ajaran Islam ikhtilaful ulama. Ulama yang berbeda pendapat pun bisa dilakukan ajaran dimaksud. Kalau dia menganut konsep sunnah, haram, wajib, makruh, mubah, dan halal. Tafsirannya dalam ini. Karena itu saya rinci. Pertama,
Pak Said Didu, kalau Pak Said Didu mengatakan bahwa serangan terhadap Pak Jokowi terstruktur, sistematis, Pak JK. maaf terhadap Pak JK, Terlalu cinta Bang TSM, sama Jokowi. oh iya kita cinta memang. Sama dengan cinta abang juga hari ini kepada PDI Perjuangan. Kan mencintai bukan berarti memusuhi. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu, bahwa tergambar di mata publik dan atau saya yang ada di sini, seolah-olah Pak Yusuf Kalla itu dilakukan serangan pribadi secara TSM. Terstruktur, sistematis dan masif. Pak Said Didu dan teman semua, Jumat yang lalu saya ketemu Pak Jokowi. Saya boleh katakan bahwa Pak Jokowi, ini dari Pak Jokowi langsung ini. Beliau mengatakan bahwa kalau Pak JK menyatakan dalam press conference bahwa beritahu kepada termul itu. Ini bukan kalimat negarawan, Bang. Kalau abang bilang bahwa Pak JK belum tentu ada lahir 100 tahun yang akan datang, belum tentu juga seorang lahir Jokowi 1000 tahun yang akan datang. Memang Bung Boleh dong saya Rasman ini- berpikir Bung begitu, Rasman Bang. ini kelakuannya harus menyerang sesama narasumbernya. Berbicara aja Enggak, Bang, substansi, saya nggak usah enggak menyerang, Bang. pribadi. Saya harus menjawab pikiran-pikiran abang. Kebiasaan Bapak selalu begitu. Enggak, Ubahlah. kita aja baru ketemu Masuklah sekarang, Bang. substansi, jangan Bukan, Bang, berdebat itu menguji argumentasi. Tapi kan Ketika logika yang abang bangun tidak masuk, masa sih saya diam saja? Oke. Tidak boleh dong. substansi aja, nggak usah Iya, orang. saya mau katakan Oke, bahwa saya pamit sekarang. Memang Loh, saya kok menghindari boleh? orang ini. Tapi Wah, silakan sampean. harus fair kita dong. Abang dewasa. Buang. dong. Bapak lihat foto Enggak, Bapak tadi sekarang mau saya mau pergi. tanya, Oke, saya abang mau maunya saya ngomong Puang, seperti apa? masyarakat kita aman, Puang. Tenang, Puang. Tenang, Puang. Masyarakat kita. Bang, aku tanya abang bencinya apa terhadap saya? Saya harus ngomong apa? Saya tidak pernah menyerang pribadi dimanapun. Anda selalu menyerang pribadi. Kapan saya serang abang? Dimanapun. Ya, kita baru ketemu sekali. Enggak. Oke. Saya kan ngikuti Anda. Saya nggak serang abang. Jangan gitu, Anda. Oke, saya bahas Pak JK ya, Bang. Bung Oke. Rasman, substansi aja. Substansi silakan. Iya, oke. Oke, saya gimana ya cara? Saya mungkin nanti Karena gini. yang ngomong tadi kan Mas Aiman, gini, Mas Aiman. Silakan, Ini silakan. karena penyebutan termul itu nanti biar saya yang tanggapi. iya, maksud saya. Boleh nggak saya jelaskan dikit? Boleh. Boleh, silakan. Oke. Saya dengan Termul itu soal sebentar, apa? Adinda Aiman. Saya hampir 1 jam lebih dialog dengan Adinda Abdul Haji. Kami adem-adem aja. Kenapa Bang saya Didu jadi sensi sama saya? Oke. Silakan. Jadi- Termul itu maksudnya apa? Begini. Pak JK, ini kita harus flashback dulu nih. Iya. Pak JK waktu itu sedang di Jepang, lalu pulang ke Jakarta. Beliau masih ada punya agenda, tapi harus mempercepat supaya secepatnya pulang karena ada kegaduhan baru lagi soal beliau dituduh penistaan itu. Iya. Dan setelah kita lacak ini bahwa ternyata yang memviralkan yang di TikTok, di Facebook, yang melaporkan dan banyak juga catatan-catatan komentar-komentar itu kami menduga ini ada satu Termul komunitas. maksudnya? Ah, Enggak maksudnya termul. gini dulu. Enggak, Bentar sebutannya dulu. apa, Bang? Satu komunitas. Nah, Oke. begini. Maksudnya, kelompok pro Pak Jokowi gitulah. kurang lebih. Begini, yang mau dibilang begini, loyalis Jokowi gitu. Oke. kan. Gini, saya mau bilang begini, Bang Raswan. Betul, supaya kita hindari Iya. kayak tadi Bang Said bilang bahwa ya janganlah kita saling menyerang. Kalau nanti tensi saya juga nanti tinggi. Ini penting. Jadi yang melaporkan berdasarkan timeline-nya adalah loyalis Pak Jokowi. Bayangkan Mas Aiman ya, seorang tokoh besar seperti Pak JK, beliau senior dan punya rekam jejak yang panjang tadi, 20 tahun di pemerintahan, mendamaikan Poso, Ambon, Helsinki dengan Indonesia, punya kontribusi dalam misi kemanusiaan dan perdamaian, lalu tiba-tiba beliau ada di Jepang, muncul kegaduhan, JK dituduh menista ajaran Oke. Kristen. Baik, berarti Sabar dulu. termul maksudnya Bukan. loyalis Jokowi. Kami Bentar terima dulu. Dinda, nggak apa-apa. Bentar, loyalis Jokowi. Begini, iya kan bermartabat kan dibilang loyalis. Iya, tapi Bang kalau Rasman. dibilang termul kan ternak, Gini, Dinda. gini. Yang berternak ayam. Begini, Kita kan bukan beternak. Begini. Betelor ayam. begini. Makanya begini. Karena nanti biar Bang Rasman aja yang mendefinisikan.
Gitu kan? Pak JK tidak mendefinisikan termul itu Oke. siapa, ya udah nanti Bang. Ini kenapa Bang- kalian jadi ngomongin termul di sini? Iya. Ini soal statement Pak JK, soal termul kalian urus di belakang aja. Nah, tapi kan Enggak, Pak JK kenapa ngomong termul, Pak Bang. JK Kan Pak JK ngomong menggunakan termul, istilah Bang. termul? Bang Ya, kita masuk ke topik ini statement Pak JK yang dibahas. Iya, saya tadi mau terkait ngomong. ceramah. Tapi kan tadi disebut masalah ijazah juga. Boleh dong saya ngomong. Oke, saya terusin ya, Bang. Bang Said Didu, Tapi saya sebentar, ini saya mau murid. tanya. Kita masuk aja ke substansinya, Bang. Supaya kita Nggak, lalu kita bicara. ini tercerahkan tentang apa yang Saya mau tanya terjadi. saya mau tanya satu hal. Bung Rasman ini merasa termul nggak? Makanya saya tidak merasa termul. Oke, baik. Nah, itu Tapi- penting. Artinya kenapa kemudian ini Tapi menjadi kalau penting? ditafsirkan sekarang, ya termul kan selalu di sini yang bawa suara termul itu kan siapa? Kan Dodi Suryo. Oke. Termul Ternak Mulyono. Ternak Mulyono ini adalah ternak, kami bahagian dari yang beranak pinak dari Mulyono. Mulyono siapa? Pak Jokowi, kan begitu. Jadi kalau kami merasa disyukuri aja, bukan Bang. ternak, ya sudahlah. Ya, disyukuri Syukur-syukur aja. saya dianggap cucu Jokowi, bolehlah. Ya, syukuri Tidak aja, jadi Bang. presiden bapak saya, kakek saya. Alhamdulillah, istilah di syukuri media aja, Bang. Iya, santai-santai aja abangku. Aku ini Bang Said Didu, aku kagum sama abang. Melihat keberanian abang. Jadi abang jangan pernah menganggap saya membenci orang. Tidak, Bang. Mengagumi Bang Said. Wallahi saya senang sama abang. Tapi Muslim saya, Bang. Saya nggak munafik, Bang. Jadi jangan abang tinggalkan sehingga aku kehilangan ilmu dari abang. Baik. Kemudian saya jelaskan begini. Tentang poin pertama ya. Kan apakah Pak JK ini diserang setelah dia bicara tentang ijazah Pak Jokowi? Saya nggak bisa membedakan narasi, diksi, substansi. Karena bagi saya, kalau ada tuduhan kepada saudara atau abang saya, Ade Armando, sebagai orang yang mengedit atau memotong, setahu saya mengedit itu beda. Adinda saya pernah 12 tahun wartawan, tidak sesenior Adinda Aiman. Edit itu kan berarti memotong-motong, digabung-gabung. Atau dipotong begitu, terus menjadi penafsirannya beda. Ini enggak, penggalan. Itulah yang dikeluarkan. Ya meskipun kita punya, saya harus ingatkan dulu. Iya. Ini beda lagi nih. Nah, itu Ini enggak beda. begitu. Beda. Kalau Iya. tafsir Enggak begitu, Bang Iya. Rasman. Jangan Mas Aiman, Bang Mas Rasman Aiman, ini kasihlah saya Mas ngomong Aiman, dulu. Bang Rasman kalau mau menafsirkan yang tadi kok dipotong-potong, diedit-edit. Ini masyarakat sedang menonton Bukan, kita, Bang biarkanlah Rasman. dulu saya bicara Adinda. Nanti orang akan Biar menilai saya bahwa keluarkan dulu pikiran saya. Bang itu loh. Rasman ingin Iya. membenarkan apa yang dilakukan Tidak. oleh Ade. tapi ingin- Jangan. Adinda, saya Jangan. juga tidak bisa menyalahkan Adinda Armando. Nah, bukan, karena Kasih dong saya memberi ruang buat dia. Saya tidak memotong. Kan dia sudah bilang tidak memotong. Saya menjelaskan bahwa kasihlah saya ngomong dulu kan. Biar Adinda tadi ngomong kan, saya kan nggak bantah kan. Jadi bagi saya, Pak Ade Armando tidak bisa dijustifikasi hari ini sebagai orang yang punya minstrea, niat jahat, dan memotong sehingga terjadi provokasi yang mendalam. Tapi kalau Bung Ade Armando mungkin, kalau bahasa saya di Instagram saya repost, kutipan awal itu tidak dicantumkan, beliau sudah akui. Tapi kalau saya sebagai orang yang mendengar kata-kata Pak JK, memanglah saya dengar dari Pak JK mengatakan bahwa orang Islam beranggapan membunuh orang lain itu adalah syahid. Orang Kristen juga begitu, kira-kira begitu kan Bung Pun ya? Maka saya bacakan begini. Saya baca dalam surat Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayamu. Saya bacakan lagi nih 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi dalam orang Kristen memang tidak ada yang namanya mati syahid. Jadi beda keilmuan Pak JK tentang tafsir syahid di orang Kristen dengan jiwa dan semangat Pak JK untuk mempersatukan orang yang berantem. Beda itu. Ya ini Dalam saya pikiran- harus kasihlah potong saya- ini. ini Saya harus pikiran potong. saya. Maaf Mas Aiman, saya harus tanggapi Satu karena menit, kenapa? silakan, Ya. satu menit, silakan. Pak JK tidak sedang menafsirkan kitab Alkitab yang Bukan, apa yang Sabar disampaikan dulu, Pak JK itu. Bang Rasman, karena kenapa? Kenapa ini saya harus potong? Karena kenapa ini ada sedang Kenapa? framing.
Bang Rasman, saya hargai abang, tapi kalau nanti abang terus dengan menyampaikan bahwa Pak JK tidak punya kapasitas untuk menilai Alkitab, ya memang Pak JK yang menyampaikan itu. Pak Bang JK Rasman, bentar, menyampaikan, Bang JK, Adindaku. Pak JK menyampaikan begini, saya harus baca Pak nih. JK menyampaikan Saya harus baca. letter yang dia pahami. Saya harus baca supaya utuh. Oke, 1 menit silakan. Oke, Pak JK di ceramah itu beliau berkata seperti begini, kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon, karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam syahid, kalau saya mati pun syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Ya. Ini Kata Pak JK kan? ini bukan kata Pak JK. Ini kata siapa? Ini fakta empirik yang Bukan, beliau ngomong lakukan. itu siapa? Pak JK kan? Ini yang beliau temukan dalam investigasi untuk Yang mendamaikan ngomong itu aktor Pak JK konflik. kan, Adindaku. Mas Aiman. Begini, saya mau sampaikan kepada ada yang namanya. Terus kalau yang Kita ngomong Adinda kan nggak ribut juga Republik ini, kan Pak JK kan? Begini, Pak JK Pak JK itu yang ngomong. Pak JK itu Jadi yang menyampaikan. ngomong siapa? Adinda. Bentar, Pak JK itu menyampaikan pendapat para aktor konflik di lapangan. Wah, Terus beda narasinya. Bentar. Kalau Pak JK mengatakan, sebentar Adinda. Nah, ini kan- masalah narasi dan diksi, makanya kita diajari Bang Said Didu tadi. Bentar, Bang Rasma, saya tuntaskan. Lanjut, Pak JK itu ngomong di menit 23:26 beliau menyampaikan seperti ini. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut. Tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka. Anda masuk surga. Itu di mana? Itu kan kalimat lanjutnya ada. Beliau mau menyampaikan bahwa pendapat yang membunuh yang berkata bahwa syahid dan yang dibunuh itu juga syahid. Itu sama-sama keliru. Sehingga beliau bilang bahwa tunjukkan saya di mana Alkitab. Makanya abang tidak perlu baca-baca Alkitab. Yang Pak JK sampaikan itu. Adinda. Tidak perlu. Jangan. Karena kenapa? Al-Islam yang saya ajari dari bidang agama, jangan. Bang, nggak usah Saya baca-baca. akan lebih yakin kepada ajaran agama saya kalau saya belajar agama orang lain. Bung Rasman, saya mau Saya bilang akan begini. yakin bahwa ada malam kalau ada siang. Bung Rasman, saya mau bilang begini. Sebentar, jangan terlalu keluar ajari saya konteks. tentang ajaran agama. Jangan terlalu keluar konteks. Bung Rasman, Ya Allah, saya mau bilang itu buat Anda. Enggak, jangan. Nggak perlu. Jangan. Enggak, Jangan Anda masuk tidak ke perlu ranah masuk private yang Anda tidak terlalu tahu. jauh. Gantian, Menyampaikan bahwa Nggak Pak JK boleh, tidak punya nggak boleh, kapasitas. ya. Silakan. Itu tidak perlu. Enggak boleh. Karena kenapa? Enggak boleh. Enggak perlu. Kasih saya kesempatan. Oke, nanti Saya Itu, terusin ya. saya mau bilang Mas Aiman, dia sudah keluar dari substansi. Harusnya, kan ini kita keluar lagi nih. Keluar dari Dia bilang bahwa Pak JK tidak punya kapasitas. Lah memang Saya Pak JK tidak bilang sedang Pak JK menilai tidak punya Alkitab. kapasitas. Tidak, Pak Pak JK itu JK salah menyampaikan tafsir, fakta empirik di salah lapangan. omong. Bahwa kalau kalian berkonflik dengan pemahaman agama yang keliru, tunjukkan di mana Alkitab, tunjukkan di mana Al-Quran yang menyatakan bahwa membunuh itu adalah masuk surga. Semua ini masuk neraka. Makanya mereka mau berdamai. Kalau kalian mau berkonflik, saling membunuh silakan. Tapi kalau kalian mau berdamai, saya yang akan memfasilitasi Jadi perdamaian di itu. dalam narasi Jadi jangan begini, 50 tidak menit perlu. itu ada pidato Pak JK begitu ya? Saya mau bilang begini, tidak perlu saudara Rasman Ada keluar pernyataan konteks seperti itu. dan bilang bahwa ini pendapat Pak JK. Nah, beliau tidak sedang berpendapat, meminjam pendapat orang-orang yang aktor di lapangan itu. Jangan membawa seolah. Bukan, saya kan melihat dari pernyataan Pak JK. Ini nggak ketemu. Jadi maksudnya Bung Ajis ini adalah makna yang Makna, disampaikan oleh Pak jangan JK. memotong. Sementara Bung Rasman adalah diksi yang disampaikan oleh Pak Lalu JK. begini, Ini nggak ketemu nih. Saya Nggak nafsirnya ketemu. begitu. Mas Aiman, Ya, saya mau jadi bilang. diksinya berbeda, maknanya berbeda. Tafsirannya Saya bisa beda. pahami Mas Aiman, dua-duanya. saya mau bilang, Pak Bung Rasman, saya hargai Bung, tapi kalau kayak begini saya nanti jadi tidak hargai. Saya mau bilang, Janganlah. begini, Bung Rasman, karena kenapa Pak JK lagi ceramah di bulan Ramadan. Pesertanya itu segmented, mahasiswa Muslim. Yang beliau sampaikan juga itu mahasiswa intelektual semua. Yang beliau sampaikanlah bahwa diksinya sahih. Bahwa baik di kalangan Islam maupun di kalangan Kristen. Waktu saya mendamaikan itu saya menemukan fakta cara berpikir mereka aktor-aktor ini. Kalau membunuh atau menewaskan atau ditewaskan dua-dua mati syahid. Ya karena segmented itu adalah Muslim. Kalau mungkin nanti di ruang terbuka beliau punya diksi yang berbeda juga. Kayak begitu. Jadi jangan karena diksi akhirnya kita memotong, kita menghilangkan makna, kita memotong konteks. Jadinya di framing Pak JK sedang menilai Berarti ajaran Adinda kekristenan. sepakat bahwa Pak JK mengakui bahwa dalam ajaran Kristiani tidak ada yang namanya mati syahid.
Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada memang. Alhamdulillah. Iya memang. Itulah mau saya tadi. Iya. Berarti saya jalan dengan Alkitab yang saya baca. Iya, tidak- Bagaimana saya bisa sampaikan ke Adinda kalau saya nggak baca kitab? Nah, karena tadi Bung Rasman sedang mau mengarahkan bahwa seolah-olah itu pendapat pribadi Pak JK. Enggak. Pak JK tidak sedang orisinil pendapat beliau. Adinda, Mas Aiman biar lebih adem saya ya, cinta kita dengan bicara. Pak JK. Saya sayang dengan Pak JK. Dimensi lain dulu ya. Pak JK negarawan, Adinda. Oke, saya teruskan ya. Berarti kita ini rakyat Indonesia jangan salah paham. Pak JK itu tidak sedang menyampaikan bahwa dalam ajaran Kristiani membunuh itu mati syahid. Walaupun dalam Islam mati syahid pun ada indikatornya. Nah, saya nggak mau perdalam lagi, nanti dianggap lagi saya terlalu mengajari. Oke, Adinda. Saya kadang-kadang serba susah ini. Tapi Adinda Aiman ini jago dia, kemana pun saya dibawanya. Tapi saya selalu ditenangkan, Bang Said Dido. Demi Allah, demi Rasulullah. Beliau ini kalau berteleponan kami, dia bicara agama terus, Adinda. Abang, meskipun abang kesana kesini, abang saya minta di tengah. Saya makanya berupaya di tengah, Bang. Yang sering nyerang saya itu teman abang, Bang. Roy Suryo, Bang. Dia yang nyerang saya. Nah, jadi Udah, jangan saya nggak pernah menggibah. serang dia. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya tentang, karena tadi menyangkut masalah ijazah. Saya melihat bahwa seharusnya Pak JK, ini pikiran saya ya, supaya tidak sampai terbangun pikiran masyarakat, oh ini gara-gara Pak JK bicara ijazah sehingga para pendukung Jokowi ini membenci Pak JK. Kalau tadi mengutip pernyataan Adinda Abdul Haji Tolou sebagai lawyer Pak JK, bahwa Pak JK seorang negarawan yang ingin kedamaian. Menurut saya ada kata-kata yang katanya suara Rismon mengatakan bahwa ada biaya 5 miliar oleh Pak Yusuf Kalla. Kalau beliau negarawan, menurut saya ini tak perlu juga lah dilaporkan ke polisi. Karena mengutip dari pernyataan Bang Said Didu bahwa Pak JK mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Tapi setahu saya tidak pernah pula Pak JK mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Yang iya Bang, yang saya dengar, ya ini baru-baru ini aja. Udah. Bukan, ini baru-baru ini. Jangan yang Bang. bikin framing lah. Bukan, Jangan bikin baru-baru framing. ini. Yang Ini itu kalau di publik tiga kali mengucapkan. Bang Rasman ini sudah 3 terlalu kali, Bung. melebar. Bung Rasman biasa. Kita 3 kali di kalimat Adinda. yang sama. Bang Mas Aiman, Bang, ini kita kan baru Adinda, flashback di lagi. Oke Zone kita Selasa yang lalu masih tampil kan? Bang Rasman, saya mau bilang begini. Tunggu Bang dulu, Rasman. Selasa yang lalu kan masih sama kita Adinda. Iya, tapi Maksudnya jangan gimana menurut Bang Rahmat? Masih Pak sama di JK salah satu nggak- podcast. Pak JK nggak pernah Saya tidak mengatakan- pernah mendengar secara terang-benderang bahwa saya Yusuf Kalla menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli. itu buka aja yang di Bareskrim. Tinggal dibuka aja Nggak di Bareskrim. ada. Tentu ada itu. Kalau bahasa Pak JK begini, apa sih susahnya? Habis ini. waktu begini lama, tunjukkan saja ijazahnya. Kalau Pak JK ingin adem ayem, menurut Bang Rasman ini. Aduh, kalian kalau diajak berdebat, kita bagaimana mau ngomong Adinda? Adinda ngomong 25 menit saya diam. Bang Rasman, saya waktu bicara Pak JK itu ada di samping. Dan begini, Pak JK menyampaikan ini Ya, kita oke, Iya, saya dengar itu. ini saya kita dengar. bolak-balik lagi. Sudah di awal saya sampaikan. Oke, sekarang Pak JK mengatakan ijazah Pak Jokowi asli ya? Iya. Oke. 3 kali. Beliau sampaikan. Ya, Makanya asli. abang kalau bikin ijazah tiga Pak kali. Jokowi asli, kenapa Pak JK suruh tunjukkan lagi untuk apa, gini. Bang? Ini alasannya. Untuk apa? Pak, gini, untuk Bang apa Rasman, makanya ditunjukkan? Kalau ijazah Pak Jokowi asli, kenapa Pak JK minta tunjukkan Ya, lagi? untuk apa? Kita simak selepas jeda, tetaplah bersama kami di Rai Bersuara. Oke.